نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita sampai 1622. وعن أبي هريرة رضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا. Kutiba tentu bukan diwajibkan, tapi dipastikan. Kalau kutiba alaikumus siyam, diwajibkan kepada kalian siam. Ini tidak tepat kalau diartikan diwajibkan, tapi dipastikan, pasti, tidak boleh, tidak mungkin bisa menghindar. Dipastikan kepada siapa? Ala ibni Adam, manusia, seluruh manusia. Apa? Nasibuhu minaz zina, bagian zina. Mutrikun dzalika la mahalata, enggak mungkin tidak, enggak mungkin bisa menghindar gitu. Tapi ingat nasib itu bagian, bukan zinanya, bagian dari zina. Nanti akan dihubungkan oleh beliau tentang lamam, bahwa orang-orang baik itu akan menjauhi perbuatan keji dan mungkar kecuali lamam, gak mungkin bisa. Apalagi kita sebagai laki-laki normal, punya syahwat, punya birahi, sanggupkah lepas dari nasibus zina, bagian dari zina? Gak akan sanggup. Kalau ada pertanyaan, bagaimana Nabi? Jawabannya iya. Nanti ada kisah bagaimana beliau sedang bersama para sahabat lewat wanita dan tanpa sengaja beliau melihat langsung tergerak syahwat beliau. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanya Nabi memiliki jalan keluar yang mungkin kita tidak tempuh, yaitu beliau cepat-cepat pulang mendatangi istrinya, waktu itu Zainab. Bahkan Zainab sedang memperbaiki pelana kendaraan kuda, lalu beliau mengajak Zainab untuk jima', dan tidak lama beliau mandi, beliau kembali kepada para sahabat dalam keadaan rambut masih basah, dan beliau menceritakan dengan jujur. Karena untuk hal seperti ini tidak malu kalau pacaran, chattingan dengan wanita yang bukan mahram, apalagi istri orang, itu malu. Ini kan istri sendiri gitu. Dan tergerak syahwatnya tadi saat melihat wanita lewat, ini hal yang wajar. Itu di zaman Nabi, apalagi zaman kita.
Apa nasibuz zina yang dimaksud? Mata, telinga, lisan, tangan, kaki, hati. Enggak 6 di sini ya. Mata, telinga, lisan, tangan, kaki, hati. Ini semua nasibus zina. Bisa menjadi bagian dari zina. Sekali lagi, bukan zinanya ya. Zinanya nanti terakhir. Apa? Farji. Farji. Ya, mari kita baca sabda Nabi ini. Mata bagaimana, telinga bagaimana, lisan bagaimana, tangan bagaimana, kaki bagaimana, hati bagaimana. Kita awali dengan mata, kedua mata. Al-ainani zinahuma an-nadhar. Apa bagian zina dari mata? Melihat. Melihat. Jadi ketika kita melihat kecantikan seorang wanita, apalagi itu auratnya, ini bagian dari zina. Nasibus zina. Bagaimana kalau tanpa sengaja kita melihat? Ya cepat-cepat tundukkan tentunya. Tidak kemudian kita biarkan mata kita menikmati keindahan itu, karena ada kenikmatan. Dan ini bukan hanya laki-laki ya. Allah takdirkan fitrah wanita juga seperti ada kenikmatan ketika menyaksikan laki-laki yang tampan, yang gagah, yang ganteng. Belum lama kita bahas bagaimana ada wanita-wanita yang dikumpulkan oleh Zulaikha di satu tempat tertutup sepertinya ya, lalu disuguhi pisau dan buah-buahan untuk mengiris pisaunya, untuk mengiris buah-buahan. Langsung Zulaikha tiba-tiba dipanggillah Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Mungkin waktu itu beliau belum jadi nabi. Terkesima, terbelalak melihat ketampanan, kegagahan, kegantengan Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, sampai matanya tidak sanggup melepas pandangannya ke arah wajah Nabi Yusuf, tidak ke arah buah-buahan yang sedang mereka iris ya. Akhirnya teriris tangan mereka dengan mengatakan, ma hadza bashar in hadza illa malakun karim. Ini bukan manusia, ini bukan manusia, ini malaikat yang mulia. Saking tampannya itu perempuan terhadap laki-laki. Bagaimana laki-laki terhadap perempuan? Lebih takjub lagi tentunya. Maka wajib bagi kita menjaga pandang. Dan sekali lagi ini umum ya, mau langsung, mau lewat monitor, mau lewat cermin, mau di internet, di televisi, secara umum. Sekarang telinga, wal udunani, kedua telinga, zinahuma al istima', mendengar. Adakah suara yang kita dengar dan dari suara itu menimbulkan syahwat? Ada. Oleh karena itu Allah melarang istri-istri Nabi berbicara dengan, kalau bahasa kita, lemah lembut. Jangan lemah lembut.
Ya, jangan istri Nabi itu berbicara, ya mau nggak mau kan namanya bermasyarakat, tentu bertemu dengan laki-laki. Ya mungkin laki-laki muslim, mungkin laki-laki Yahudi, kan di Madinah ada kaum muslimin, ada Yahudi, ada yang di luar itu juga. Ya. Allah melarang istri-istri Nabi secara khusus dan wanita-wanita muslimah secara umum untuk berbicara apa ya, yang menimbulkan syahwat, yang terlalu lemah lembut. Kenapa? Karena suara itu bisa menimbulkan syahwat. Sering kita mendengar cerita bagaimana seorang laki-laki itu tergila-gila, tergoda dengan seorang wanita padahal tidak cantik, tapi suaranya luar biasa, penyanyi misalnya, ya. Atau kalau di daerah-daerah itu apa itu? Sinden. Antum tahu sinden, ya? Sinden atau apalah, ya. Oh, suaranya luar biasa, padahal wajahnya tidak terlalu cantik, tapi tergoda ini si laki-laki ini, bukan satu dua. Ya. Luar biasa Allah membahas ini. Islam tidak membiarkan satupun kehidupan yang menyangkut manusia kecuali dibahas. Maka di hadapan pendeta kafir yang tertegun mendengar pidato Ibnu Abbas membahas surat An-Nur, kok ini agama tapi kok membahas segala hal, tentang ekonomi ada, tentang pemerintahan ada, tentang kehidupan rumah tangga ada, tentang waris ada. Sampai terheran-heran si kafir ini bertanya, hal 'allamakum nabiyukum kulla syai'? Apakah nabi kalian itu mengajarkan kepada kalian segala sesuatu? Kok ini ada, itu ada, ini ada. Padahal di agama kami membahas agama nggak jauh dari surga dan neraka, itu aja. Nggak jauh dari pahala dan dosa, itu saja. Wah, ini luar biasa. Ya sampai makan saja, ya kan? Dari tengah dulu apa dari pinggir dulu mereka nggak ada. Ya sampai bersin, baca apa mereka nggak punya. Ya. Hal 'allamakum nabiyyukum kulla syai'? Apakah nabi kalian mengajarkan kepada kalian segala sesuatu? Dijawab, iya. 'Allamana nabiyyuna kulla syai'in hatta al-qira'ah. Ya, nabi kami mengajarkan kepada kami segala sesuatu sampai tentang tata cara buang air. Sesuatu yang sangat pribadi, ya, tapi diajarkan oleh Islam. Itu sekedar tata cara buang air. Gimana pemerintahan, gimana milih presiden, gimana milih pemimpin, gimana bermasyarakat, diajarkan. Hanya sayang kaum muslimin tidak mengamalkan. Milih presiden nggak pakai cara Islam, bagi waris nggak pakai cara Islam, bermasyarakat nggak pakai cara Islam. Kalau ketemu ngasih tegur sapa salam nggak pakai cara Islam, atau pakai cara Islam juga diteruskan cara yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu udah lengkap sekali. Masih ditambah salam sejahtera, ya. Dulu salam sejahtera doang, tambah lagi apa itu? Salam, ditambah lagi santi, segala santi disebut-sebut, ya. Santi di mana gitu kan? Ada umnya juga. Ini bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sudah lengkap sekali.
masih ditambah yang tidak-tidak, gitu ya. Ini yang dimaksud perintah Allah, udkhulu fis silmi kaffah, masuklah kalian ke dalam Islam ini secara sempurna, bukan cuma sholatnya doang, wudunya doang, zakat hajinya doang, tapi semua pakai cara Islam, karena ada semua. Sekarang lisan, wal lisanu zinahu al kalam. Bagaimana caranya? Ya berbicara. Berapa banyak dari kita berbicara biasa saja, begitu menyangkut tentang perzinahan, mendekati tentang perzinahan, oh semangat pembicaraan itu. Ya. Istilah kita, ya ucapan yang tidak sepantasnya, yang tidak senonoh, yang jorok gitu. Ini ada kenikmatan di situ. Wal yadu zinaha al batshu, tangan dengan menyentuh, dengan memegang. Wal rijlu zinaha al khuta, kaki ada melangkah ke tempat maksiat itu, ke tempat zina itu. Terakhir yang masih nasib ya, hati. Wal qalbu yahwa wa yatamanna, ini yang orang tidak tahu. Diam, duduk, termenung, merem, tapi sedang berzina. Apanya? Hatinya. Dengan membayangkan, dengan menghayalkan. Allah tahu ini. Ini yang terakhirnya, gongnya. Wa yusaddiqu dzalika al-farju. Maka yang terakhir yang menjadi patokan adalah farji. Mau membenarkan itu semua atau mendustakan. Setelah matanya, kemudian tangannya, kemudian lisannya, kemudian hatinya, terakhir farjinya. Dengan farjinya betul-betul dia berzina atau tidak. Ketika farjinya mendustakan, ya tidak disebut sebagai zina yang mewajibkan rajam atau campur, bahwa dia telah berdosa nasibuz zina, ya, walaupun dengan mata, walaupun cuma dengan tangan, kaki, tapi dia harus direjam atau dicambuk, tidak. Ya, muttafaqun alaih, hadis ini sahih, riwayat Imam Bukhari dan Muslim, dan lafadznya ini milik Imam Muslim. Nah, lafadz yang lebih masyhur dan lebih baik secara lafadz ya. Karena lafadz Imam Bukhari mukhtasarah, ringkas, dan banyak hadis itu seperti ini. Ketika dibandingkan, Imam Muslim lebih lengkap, Imam Bukhari kurang lengkap. Itu seringnya seperti ini. Kenapa? Karena Bukhari mempunyai syarat yang berat, sedangkan Imam Muslim mempunyai syarat yang tidak terlalu berat. Bukan berarti Imam Bukhari tidak tahu lengkapnya, tahu, tapi nggak mau nulis itu. Nah, tidak masuk ke persyaratan beliau. Nah, syarat yang paling berat di muka bumi ini syaratnya Imam Bukhari. Salah satunya bahwa si A dan si B ini tidak bisa dikatakan ketemu kalau tidak ada qarinah yang jelas. Berbeda dengan Imam Muslim dan imam-imam yang lain, si A dan si B itu ketemu cukup dengan satu kota dan satu masa gitu. Misalnya sama-sama di Baghdad, sama-sama hidup di tahun 150-an,
maka sudah ditakdirkan, dipastikan ketemu. Masa iya sih sama-sama ahlul hadis, sama-sama di Baghdad, di tahun yang sama kok nggak ketemu gitu. Logika yang sangat beralasan gitu. Kan ahli hadis itu nggak banyak, ini tahunnya sama-sama hidup di Madinah misalnya, masa sih nggak ketemu gitu. Itu Imam Muslim dan lain-lain. Imam Bukhari menyendiri dalam ini, enggak, harus ada riwayat yang jelas bahwa si A dan si B ini ketemu gitu. Sehingga sanad itu dikatakan bersambung. Kalau nggak ketemu kan tidak bersambung ya. Oleh karena itu sekali lagi, banyak riwayat hadis yang Imam Muslim lebih lengkap, lebih baik gitu. Imam Bukhari kurang lengkap, bukan karena Imam Bukhari tidak tahu, tapi karena tidak masuk syarat beliau ya. Banyak ini fawaid, ada 1, 2, 3, 4, 5, 11 ya. Yang pertama, az-zina la yuhtassu itlaquhu bil farji. Zina itu tidak sekedar farji. Jadi mata bisa zina, telinga bisa zina, tangan bisa zina, bahkan hati juga bisa. Ada bagian zinanya. Kenapa? Li'annaha tad'u ila zina al-hakiki. Tangan, lisan, telinga, dan seterusnya itu bisa mengajak kepada zina beneran. Maka dikatakan wal farju yusaddiqu dzalika aw yukadzibu. Yang terakhir akan membenarkan atau mendustakan adalah farji. Yang kedua, hurmatun nazari ila ma fil baiti bighairi istidzan. Haramnya melihat apa yang ada di rumah orang lain tanpa izin. Kalau kita lihat hadis tadi dari awal sampai akhir, sepertinya nggak ada kata-kata rumah, ya kan? Tapi dengan ilmunya Syekh Salim, beliau berani mengeluarkan faedah dari hadis tadi bahwa haram melihat isi rumah orang, nggak boleh kecuali diizinkan ya. Bahkan kita ngetok pintu, kita assalamualaikum, itu ada ilatnya nggak ya? Hukum kan ada ilatnya, ada yang tanpa ilat, ada yang dengan ilat ya. Ada yang ada ilatnya, ada yang tidak ada ilatnya. Haramnya babi tidak ada ilatnya, wajibnya sholat nggak ada ilatnya, haramnya zina tidak ada ilatnya ya. Tapi haramnya khomer ada ilatnya gitu. Termasuk kita memberikan salam. Kita memberikan salam ketika kita mau masuk rumah orang lain, itu apa? Menjaga aurat gitu. Kalau tidak dikhawatirkan aurat, kalau kita langsung masuk dan kita yakin nggak mungkin dia nggak mengizinkan, pasti dia mengizinkan. Orang dia adik saya atau dia anak saya misalnya, atau dia itu teman dekat saya, nggak mungkin lah dia nggak mengizinkan saya masuk rumahnya. Malah dia senang kalau saya datang misalnya. Apa mentang-mentang begini terus kita boleh masuk? Enggak, tetap harus salam.
supaya saya tidak melihat aurat. Gitu. Kan di dalam rumah adik saya itu ada istrinya, gitu. Kan bukan mahram dengan saya, atau ada siapa ya. Gitu. Jadi memberikan salam saat kita masuk rumah itu ada sesuatu, ada ilatnya. Ilatnya apa? Aurat. Az-zina alladhi yujibul hadda la yatimmu illa bil farji. Ini dia. Zina yang mengharuskan rejam atau cambuk, had, hudud, itu yang dengan farji. Adapun sebelum dengan farji, maka belum ada rejam, belum ada cambuk. Ya. Dan betul-betul itu disaksikan minimal 4 orang laki-laki. Ya. Maka tidak mudah kita mengatakan si A dan si B, si fulan dan fulanah berzina. Kenapa? Karena berdua di dalam kamar. Gak bisa, gak bisa, gak bisa. Jadi betul-betul dilihat minimal 4 orang laki-laki, karena sulit sekali. Dan begitulah hukum Islam. Kalau tidak betul-betul saksi dan bukti yang kuat, ya jangan direjam, jangan dicambuk. Karena kaidah dalam Islam, lebih baik tidak menghukum orang yang salah daripada menghukum yang tidak salah. Nah, ini kaidah. Kaidah ini dipegangi oleh Ali bin Abi Thalib saat beliau dicecar oleh Muawiyah supaya cepat-cepat menuntut darahnya Utsman, terbunuhnya Utsman. Terus dikejar terus. Muawiyah berhak, kan ahli warisnya, ya, keluarganya. Ali bin Abi Thalib memakai kaidah tadi, lebih baik salah tidak menghukum daripada salah dalam menghukumi. Orang yang bersalah tidak dihukum itu buruk. Lebih buruk lagi orang tidak salah tapi dihukum. Ini lebih buruk lagi. Kaidah ini dipegangi oleh Ali bin Abi Thalib. Sima'u ma harramallahu naw'um min anwa'iz zina. Mendengarkan apa yang Allah haramkan, ini bagian dari zina. Ya. Ini sama yang mirip dengan yang berikutnya. An-nadharu ila ma harramallahu naw'um min anwa'iz zina. Melihat apa yang Allah haramkan, itu bagian dari zina. Untuk melihat apa sih yang diharamkan, kalau bukan aurat, ya. Antum bisa contohkan melihat yang haram selain aurat, ya kan? Jurusannya ke situ. Ya. Kalau mendengar mungkin ya, mendengarkan ghibah, mendengarkan cacian makian. Kalau melihat, ya nggak jauh dari aurat. Penglihatan yang haram adalah melihat aurat, ya kan? Nah, ini bagian dari zina. Nah, ini sama dengan yang berikutnya. Al-kalamu bima harramallahu naw'um min anwa'iz zina. Mengucapkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah, ini juga bagian dari zina. Maka hati-hati mata kita, ucapan kita, dan pendengaran kita. Allahu ya'lamu minal azali maqadiran nas. Allah mengetahui dari azali. Azali apa?
dahulu kala. Langit belum ada, bumi belum ada, Jibril belum ada, malaikat belum ada, nggak ada apa-apa. Yang ada baru Allah. Allah belum pernah, tidak ada ya. Tidak ada waktu di mana nggak ada Allah. Allah pertama kali yang diciptakan oleh Allah al-qalam, pena. Dengan pena ini Allah menulis. Allah menyuruh kepada si pena ini, al-qalam, uktub, tulislah. Pena balik bertanya, mada sa'atu, apa yang harus aku tulis ya Allah? Allah menjawab, tulislah apapun yang akan terjadi dari sekarang, dari detik ini sampai manusia masuk surga dan masuk neraka. Semuanya sudah ditulis. Tidak ada yang tertinggal sedikit pun. Termasuk kita berkumpul di sini seperti ini. Si A sebelah sini, si B sebelah sini, si C sebelah sini. Ini termasuk yang ditulis oleh Allah di Lauh Mahfuz. Wala yaqa'u syai'un mukhalifan li'ilmihi. Tidak mungkin terjadi sesuatu di luar ilmu Allah. Tidak mungkin Allah heran, kok jadi begini? Nggak mungkin. Allah sudah tahu pasti akan begini. Tidak ada yang belum diketahui oleh Allah. Allahu a'tal abda al-miqdarata al-quwwata ala rad'i nafsihi an ma harramahu Allah alaihi. Ini salah satu rahmat Allah. Allah memberikan kepada seorang hamba itu apa? Kekuatan, kebisaan. Untuk apa? Untuk menghindarkan diri dari maksiat. Apa yang Allah haramkan, kita diberi kekuatan, kita diberi akal, kita diberi hati, kita diberi tenaga untuk menolak. Kenapa tidak kita pakai? Justru kita pakai untuk melampiaskan hawa nafsu kita, maka ini tercela. Ya. Kecuali kita tidak diberi kekuatan, kita nggak sanggup. Tiba-tiba tangan kita diikat, kaki kita diikat, mulut kita dibuka, langsung khamr dimasukkan ke mulut kita, masuk ke perut kita. Tentu kita tidak berdosa. Ya. Fi qawlihi sallallahu alaihi wasallam, wal qalbu yahwa wa yatamanna wa yusaddiqu dhalika al farju aw yukadzibuhu. Kalimat terakhir tadi, bahwa tangan begini, lisan begini, kaki begini. Nah, untuk hati membayangkan, menghayalkan. Lalu farjilah yang akan meneruskan atau membatalkan. Akhirnya akan meneruskan zina itu, jadilah zina atau dibatalkan. Hadza dalilun ala anna al-'abda la yakhluqu fi'la nafsihi. Luar biasa ya. Pandangan beliau. Ini salah satu dalil di antara sekian dalil bahwa seorang hamba tidak sanggup, seorang hamba, seorang manusia tidak sanggup menciptakan perbuatannya sendiri, tidak sanggup. Kita menciptakan sholat, kita menciptakan saum, kita menciptakan haji, kita menciptakan zina, kita menciptakan judi, nggak sanggup. Yang menciptakan itu semua siapa? Siapa? Allah Rabbul Alamin. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah yang telah menciptakan kalian dan sekaligus menciptakan amal-amal kalian, perbuatan kalian. Jadi sholat kita, saum kita, zakat kita, haji kita, maksiat kita, semua yang menciptakan adalah Allah. Mana salah satu dalil tadi?
walaupun tidak sharih, tapi mengandung arti seperti itu. Yang sharih ayat tadi, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah yang telah menciptakan kalian dan menciptakan pula perbuatan kalian. Jadi perbuatan hamba adalah ciptaan Allah. Maka Imam Bukhari membuat bab khusus khalqu af'alil ibad, bahwa perbuatan hamba adalah ciptaan Allah. Siapa yang menolak kaidah ini? Siapa yang menolak kaidah ini? Siapa? Mu'tazilah, Qadariyah lebih-lebih lagi. Enggak, amal kita ya ciptaan kita sendirilah. Kita sholat, kita saum, kita zakat, kita haji, ya kita yang menciptakan itu semua. Ahlus sunnah tidak. Ahlus sunnah meyakini sesuai dengan dalil, bahwa sholat kita, saum kita, zakat kita, maksiat kita, yang menciptakan adalah Allah. Loh, kalau Allah yang menciptakan kok misalnya maksiat, Allah menciptakan maksiat kok Allah menyalahkan kita? Ini hak Allah, karena memang Allah menciptakan surga dan menciptakan neraka gitu. Jadi memang harus ada yang masuk neraka, dan Allah sudah rencanakan sebelum manusia ada. Sebelum manusia ada, bahkan ketika manusia baru ada satu, yaitu Adam, Allah telah merencanakan yang akan masuk neraka adalah si Anu, si Anu, si Anu, si Anu, si Anu. Dengan mengusap, Allah mengusap dengan tangannya yang mulia sulbinya Adam, punggungnya Adam, sambil mengatakan, inilah anak cucumu yang akan masuk neraka, dan inilah anak cucumu yang akan masuk surga. Berarti terserah Allah, betul-betul terserah Allah. Tawjihun nabawiyyun litarkiz zina wa dawa'ihi wa muqaddimatihi. Petunjuk dari Nabi bagaimana cara meninggalkan zina dan hal-hal yang menjurus kepada zina. Jika tidak mengikuti petunjuk dari Nabi ini, mustahil kita bisa selamat ya. Karena kan banyak sekali, kalau nggak mata tangan, kalau nggak itu lisan, kalau nggak itu kaki, terakhir hati. Maka insya Allah kita bisa selamat kalau kita mengikuti petunjuk Nabi SAW. Lalu beliau membawakan ayat, wala taqrabuz zina, jangan sekali-kali kalian mendekati zina. Itu dia. Allah tidak mengatakan janganlah kalian berzina, enggak. Janganlah kalian minum khamar, janganlah kalian berjudi, enggak. Tapi jangan dekati zina, jangan dekati judi, jangan dekati khamar dan seterusnya. Maka dekat saja dosa. Nah, yang terakhir lamar ya, yang tadi ya, ini tafsiran dari Ibn Abbas tentang lamar. Ini ada di Suratul Najm, alladzina yajtanibuna kaba'iral ithmi, yaitu orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar, wal fawahish, dan perbuatan-perbuatan keji. Fahisah ini hubungannya dengan zina. Illa lamam, kecuali lamam. Kalau lamam, jangankan kita, Nabi aja nggak sanggup menghindar. Tadi ya, sedang berkumpul dengan sahabat, ada wanita lewat, beliau melihat dan tergerak syahwat beliau, dan beliau jujur mengakui. Maka beliau pulang menjumpai Zainab. Ini apa? Lama ya.
Untuk hal ini nggak bisa, apalagi kita sebagai laki-laki, nggak mungkin. Oleh karena itu, jangan gegabah kita, jangan seperti orang-orang sombong. Oh, saya kuat, ya, saya berbicara tentang surga neraka, saya berbicara tentang pahala dosa, kiri kanan saya pelacur, nggak masalah saya mah. Ini sombong. Saya nggak masalah, saya udah biasa kuat gitu. Kiri kanannya pelacur dengan pakaian yang tidak senonoh, berbicara tentang pahala dan dosa. Apa seperti itu cara dakwah Rasul dan para sahabat? Enggak. Ini ada larangannya apa? Wala talbisul haqqa bil batil. Mencampur adukan antara yang hak dengan yang batil. Dakwah itu hak, berbicara tentang pahala dan dosa, surga neraka, hak dan batil itu bagus, hak. Dicampur dengan kiri kanannya para pelacur, kiri kanannya ahli maksiat. Wallahu. Ya, silakan azan dulu. Sallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillah.